أشهد أن لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala wa baraka fi umrihi wa ulumih. Tapi sebelum membaca penjelasan dari beliau, tentu kita baca terlebih dahulu ayat yang disebutkan oleh penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ayat dari surat Al-An'am 151 sampai 153. Jadi sepertinya kajian ini kajian tauhid sekaligus tafsir, dan ayat Al-An'am 151 sampai 153 ini agak panjang. Tentunya syarat akan faedah. Kita mulai firman Rabb kita Azza wa Jalla. Setelah kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, marilah kalian, ya, mengajak, marilah kalian, ta'alu. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak orang-orang mendekat. Ta'alau, kemari. Ya. Apa yang mau dibincangkan? Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan menyebutkan, akan kubacakan apa-apa yang telah Allah haramkan kepada kalian. Dari kata-kata ini atau kalimat ini ada faedah yang bisa kita cerminkan jemaah sekalian. Ya, namanya dakwah di antaranya ya mengajak, dan orang berkumpul seperti ini, ta'alu, kemari, yaitu dari rumah-rumah kalian kemari, datang kepada orang yang mau mengajarkan. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Ya, asalnya, dan itu yang Nabi SAW lakukan. Dan boleh juga seorang dai mengajak orang menuju majelisnya. Ayo datang ke majelis. Boleh. Itu bukan tentu bukan dalam rangka maksudnya untuk supaya banyak-banyakan orang datang. Enggak bukan gitu. Supaya orang faham agama ini, dan supaya pahala semakin banyak dengan banyaknya orang yang faham, insyaallah. Begitu. Ya. Jadi itu faedahnya. Kemudian faedah kedua, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemari kalian wahai kaum muslimin, orang-orang ya, baik muslimin atau siapapun, aku akan membacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Maka di sini ada faedah jemaah sekalian, yaitu di dalam dakwah ada amar ma'ruf dan ada nahi munkar. Karena kalau amar ma'ruf doang, maka semua orang bisa menjadi murji'ah semuanya. Harapannya tinggi tapi kemungkaran berlanjut. Ya.
Sehingga nahi munkar ini perlu ada. Dan kerusakan masyarakat itu juga disebabkan apa? Makin sedikitnya nahi munkar. Makin sedikitnya, bahkan makin nihilnya yang apa? Yang melarang akan kemungkaran. Maka jemaah sekalian, ini di antara hal penting yang sekarang ini harus sering ditegakkan. Tapi memang iman kita tidak begitu kuat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dengan tangan kalian ubah kemungkaran itu menjadi tiada atau menjadi ma'ruf. Taib. Fa illam tastati', enggak bisa dengan tangan, yaitu ngajak orang untuk tidak melakukan munkar, enggak bisa. Maka fa bilisani. Maka dengan lisan. Bicara, ya akhi, ittaqillah, jangan lakukan seperti ini. Taib. Ini juga sulit jemaah sekalian. Ya kan? Ada kemungkaran di samping kita, tetangga kita enggak ngapa-ngapain. Jangankan itu orang dewasa ya, jangankan orang dewasa. Kadang kemungkaran dilakukan anak kecil, ngomong jorok aja kita enggak negur. Ya enggak negur gitu. Dia kan ada orang tuanya anak orang. Ya anak orang mana anak setan. Anak orang betul, tapi dia manusia dan kita butuh pahala dari Allah Ta'ala dengan nahi munkar. Ini anak kecil ngomong jorok. Kita diamkan sambil kemudian kita pulang ke rumah bilang ke istri kita, anak zaman sekarang. Enggak cukup kita ngomong kayak gitu, enggak cukup kita ngeluh anak zaman sekarang. Kita enggak ngomong apa-apa ke anak tersebut, enggak nahi munkar, enggak mencegah kemungkaran dilakukan, kemudian kita mengeluh kepada siapapun bahwa anak zaman sekarang seperti itu karena enggak dinahi munkar oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya. Itu jadi seperti itu rata-rata. Ya. Begitu, yang ngomong jorok lah, main PS sampai tengah malam, kemudian ada juga perempuan diboyong oleh pacarnya sampai malam minggu tengah malam, enggak dicegah, ya. Jadi kita jangan cuman menyalahkan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ini produk didikan kita juga sebenarnya, ya. Maka perlu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini lebih berat dibandingkan kita mengajak orang kebaikan jemaah sekalian. Mencegah kemungkaran itu relatif kerap kali lebih berat dibandingkan amar ma'ruf. Karena semua orang menyukai ma'ruf. Diajak kebaikan semua orang mau. Tapi ketika orang diajak untuk melawan hawa nafsu, itu yang susah. Itu yang susah. Ya, itu yang berat, butuh keberanian, butuh takwa, butuh tawakal yang lebih. Dan Nabi SAW beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi kemudian apa saja yang Rasulullah SAW beritakan, yang Allah perintahkan? Pertama, alla tusyriku bihi syai'ah. Janganlah kalian mempersekutukan dengan Allah sedikit pun, dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Walaupun sekadar pakai cincin dan menganggap ini cincin keberuntungan. Nah, ini bisa dua kemungkinan nih. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya, cincin keberuntungan. Kalau misalnya menganggap ini cincin, ya sekedar cincin, tapi saya memakainya, dengan memakainya insya Allah akan memberikan saya keberuntungan. Ini bisa menjadi syirik kecil. Ya, karena menjadikan suatu sarana dan wasilah tanpa sebab yang benar, baik secara logika atau secara medis tidak ada. Apakah batu atau batu akik itu bisa mengubah nasib? Dari segi medis nggak bakal ada dokter ngomong gitu, nggak ada. Ya kalau misalnya ada batu-batu khusus yang bisa menjadi penyembuhan penyakit dalam tertentu, kalau memang terjabarkan secara ilmiah di medical, di kedokteran, ya itu mungkin benar insyaallah. Tapi kalau nggak ada nyambungnya, seperti pengobatan dengan penyentuhan telur di ujung jari, mengobati apa gitu, penyakit dalam yang para dokter itu perlu berpuluh-puluh juta untuk memberikan treatment. Tapi ini cukup sentuh telur, atau pemindahan penyakit menuju ayam.
Ini nggak bisa, secara rasio nggak masuk, secara medis lebih-lebih nggak ketawa dokter, gitu kan? Ini bisa menjadi syirik apa? Kecil ketika dia tetap mengatakan ini takdir Allah, ya ini syirik kecil. Tapi kalau misalnya menyatakan ini batu ini memang dia punya kuasa, atau merasa batu ini memang punya takdir tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan Allah, maka ini syirik besar, keluar dari Islam. Ya, jadi hati-hati, walaupun itu kecil loh, walaupun itu kecil, tapi efeknya bisa berbahaya. Pertama tadi apa? Jangan berbuat syirik. Dan ini syahid, yaitu syahid di sini artinya apa? Saksi, dalil, bahwasanya yang pertama kali diharamkan adalah syirik. Pertama kali diharamkan adalah syirik, itu pertama. Number 2, yang kedua, wabil walidaini ihsana. Perintah kedua, yaitu terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Ihsan yaitu perbuatan baik, dan ini berkali-kali dalam Al-Qur'an. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu di surat Al-Ankabut. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Surah Al-Ahqaf, ada juga di surat Luqman dan di surat Al-An'am ini. Dan juga beberapa ayat yang memberikan faedah wajibnya birrul walidain di surat Maryam, di surat-surat lainnya, di surat An-Nisa ya ada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu semua dikaitkan atau bukan dikaitkan, diurutkan setelah larangan syirik. Artinya hak Allah tertinggi itu adalah apa? Bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik padanya. Itu hablum minallah. Hablum minan nas, birrul walidain, yang paling tinggi pangkatnya birrul walidain. Maka ketika seseorang memiliki kepangkatan dan derajat hablum minan nas yang baik kepada masyarakat, tetangga, anak-anak, istri, hablum minan nas yang bagus. Kepada orang tua durhaka, maka seolah-olah semua itu habaan manthura, seperti debu berterbangan, enggak ada artinya karena dia telah menghancurkan puncak dan dasar. Dan kalau puncak dan dasar itu sudah hancur, maka bagaimana dengan tengah-tengahnya mudah dihancurkan. Sungguh aneh jika seseorang dia uquq atau aq atau berdurhaka pada orang tuanya, padahal kedua orang tuanya lah ibunya telah melahirkannya, sulit melahirkannya dan juga menyusuinya dan seterusnya. Ayahnya telah memberi nafkah kepadanya, namun ketika sudah mulai besar, na'udzubillah. Kadang-kadang kita melihat anak kita, jemaah sekalian, coba ketika anak kita mungkin masih kecil atau mungkin sudah besar, tataplah anak tersebut ketika sedang tidur dan bayangkan bahwasanya dia dulu setetes air mani, dan ingatlah bagaimana kita dulu capek merawatnya, membiayainya dan seterusnya. Kemudian anak ini menjadi apa? Durhaka, na'udzubillah. Apa rasa di hati? Sangat sakit, jemaah sekalian. Karena hablum minan nas yang tertinggi ini telah dihancurkan. Maka Allah Ta'ala mewajibkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua ini maksud kedua orang tua kandung. Kedua orang tua kandung, makanya walid yang melahirkan, walad yaitu maulud yang dilahirkan. Kedua orang tuanya langsung, atau yang semakna dengannya tapi tidak sepangkat dengannya, seperti tiri, bapak tiri, ibu tiri, itu semakna tetapi tidak bisa sama, enggak sama. Ya, mertua semakna tapi enggak sama. Enggak bisa disamain ya, Pak. Karena teriakan ibu ketika melahirkan, jeritannya, kesulitannya itu enggak bisa digantikan dengan keberadaan siapapun, enggak bisa. Dan juga keringat seorang ayah dalam mencari nafkah juga enggak bisa digantikan dengan keringat siapa-siapa lagi. Maka walidain ini memang betul-betul beda, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin di sebagian dari bapak-bapak ya mungkin qadarullah orang tuanya sudah meninggal, masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan berdoa untuk mereka dan kita menjadi orang yang saleh, dan juga bersedekah atau mewakafkan sesuatu atas nama mereka, ya, menyembelih untuk Allah Ta'ala atas nama mereka, itu tidak masalah. InsyaAllah itu termasuk berbakti. Baik, kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Min di sini min sababiyah, yaitu min yang menunjukkan sebab, kausa. Mengapa kalian membunuh anak-anak kalian? Sebabnya adalah imlaq.
Imlaq maknanya adalah kemiskinan, faqr, ya, kemiskinan, kefakiran. Sebagian ulama mengatakan imlaq maknanya adalah infak. Berarti artinya apa? Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khawatir menginfakkannya. Ini ada sebagian orang kayak gitu, ya, membunuh anaknya karena khawatir bakal jadi beban infak ini, nafkah, maksudnya nafkah. Ya, ada yang seperti itu, ada. Na'udzubillah. Ya, ada pula orang na'udzubillah yang membuang anaknya karena malu sama masyarakat perzinahan dan atau apa namanya, kejadian kecelakaan, ya, kecelakaan, aksiden. Ada yang seperti itu jemaah. Tapi ada juga orang yang memang membunuh anaknya karena enggak tahan hidup dan khawatir masa depan. Ini ya kata Allah Ta'ala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dan membayang-bayangkan kalau kita berbuat baik kita akan fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu memerintahkan kalian untuk melakukan fahsya. Nanti ada kefahishan nanti insyaallah, yaitu kekejian, perbuatan keji. Di antara perbuatan keji membunuh anak. A'udzubillah. Ya, sementara Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian maghfirah, pengampunan, fadl, keutamaan dan seterusnya. Ya, maka jangan bunuh anak-anak kita disebabkan itu. Kekhawatiran rizki. Kekhawatiran rizki. Ustaz, emang ada orang tua bunuh anak? Ada, Pak. Ya kan ya? Aborsi itu membunuh anak gak? Kalau misalnya aborsi sudah lewat dari usia kehamilan yang sudah ditiupkan padanya ruh, 4 bulan, 3 bulan dan seterusnya 120 hari, maka khalas, itu pembunuhan sebenarnya aborsi itu. Makanya serial killer itu siapa? Dokter-dokter yang suka ngaborsi itu. Itu betul-betul killer itu. Dan tanggung jawabnya di akhirat berat itu jemaah sekalian. Kalau misalnya orang-orang musyrikin, ya, Quraisy dulu, di zaman dulu, ya, yang sampai Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Ma'alimut Tanzil di tafsir surat An-Nahl menyebutkan perihal anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kan kita ada ayatnya di surat At-Takwir, Pak. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa anak-anak ini dibunuh, gitu. Dalam qiraah lain bacaannya bukan itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi wa idzal mau'udatu sa'alat bi ayyi dzambin qutiltu atau qutilt, ya bacanya gitu kalau waqaf. Dan ketika gadis-gadis, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah itu bertanya nanti di hari kiamat, dosa apa sehingga aku dibunuh? Itu akan kayak gitu nanti. Kalau kita pakai qiraah itu, ya, Anda nggak tahu itu qiraah termasuk qiraah asyrah atau qiraah syadzah, Anda nggak tahu. Tapi ala kulli hal itu bisa menjadi syahid. Kalau itu ditanya atau bertanya nanti dari kiamat anak-anak yang dibunuh itu, begitu pula bisa juga dengan anak-anak yang menjadi korban aborsi, ikhwas. Akan bertanya, dosa apa saya dibunuh? Ada yang karena anak zina, ada yang karena khasyata imlaq, khawatir akan kemiskinan. Akhirnya dibunuh itu anak, aborsi. Orang tuanya akan ditanya, dan pelakunya itu dokter-dokter itu akan ditanya nanti jemaah sekalian. Makanya mengerikan itu nanti. Gimana? Pertama, kalau enggak taubat gimana itu? Serem, ya. Ya begitu. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Istri berbisik kepada suami, nakut-nakutin suami. Nakut-nakutin suami. Bang, kalau misalnya kita punya anak lagi, ntar gimana ngasih dia makan? Masya Allah. Gitu kan ya. Padahal mereka ini sepasang suami istri yang punya saudara yang banyak bererot, ya. Karena orang tua mereka, kakek mereka, buyut mereka itu orang yang punya banyak anak. Yang orang-orang zaman dulu banyak anak dan tawakalnya luar biasa dibandingkan sekarang, dikit-dikit nangis, dikit nggak kuat. Nanti gimana? Kemudian lakukan program-program pembatasan anak, nggak mau lebih dari 1, nggak mau lebih dari 2, masya Allah. Sedangkan sebagian orang yang semoga Allah rahmati menikah bertahun-tahun nggak punya anak.
Gitu. Ala kulli hal jemaah sekalian, apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat insan. Hanya saja insan tidak menyadari sehingga mereka kufur nikmat. Kemudian kata Allah Ta'ala, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberi rizki kepada kalian, wahai orang tua, wa iyyahum, dan juga mereka anak-anak itu. Ini absolut, Allah janjikan kami beri rizki ke kalian dan juga mereka. Begitu jemaah sekalian. Ini udah dijamin loh sama Allah. Jadi justru gini loh, kalau Allah bilang nahnu narzuqukum to, gitu udah, apa to ini dari bahasanya ya, bukan dari Al-Qur'an. Nahnu narzuqukum, selesai. Enggak pakai wa iyyahum. Berarti kan kami berikan kalian rizki wahai bapak-bapak, ibu-ibu. Selesai. Anak gimana? Berarti anak itu apa? Rizkinya nyangkut di rizki sampean gitu loh. Berarti apa? Anak ini jadi beban buat sampean. Karena apa? Yang dikasih rizki itu sampean. Anak nggak dikasih rizki. Jadi sampeanlah yang harus memberi rizki pada anak. Itu kalau sampai nahnu narzuqukum saja. Tapi Allah nggak mengatakan begitu saja. Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami rizkikan kalian wahai bapak-bapak dan juga mereka, anak-anak. Artinya apa, Pak? Semakin banyak anak, semakin banyak rizki. Ini dalilnya. Jadi salah orang kalau bilang, wah kita kalau banyak anak repot nanti. Ya repot, ini ujian. Namanya dunia repot. Makin banyak amanah makin repot, tapi makin tinggi derajatnya. Begitu. Ini pemikiran muslim seperti ini harusnya, Pak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang kasih rizki itu bukan sampean, Allah. Maka kata Allah, kami rizkikan kepada kalian wahai bapak-bapak dan mereka. Artinya yang menjamin rizki sampean dan juga anak-anak, Rabb kita azza wa jalla, khaliqu kulli syai', Rabbus samawati wal ard. Dan adanya wa iyyahum dengan waw ataf menggandakan. Ya. Jadi ketika Allah merizkikan Anda punya anak, berarti rizki tersebut bertambah dan mengikuti dengan anak tersebut, mengikuti anak tersebut. Mas sekalian. Ini yang benar seperti ini pemahamannya, bukan malah justru disempitkan. Ya kalau kita punya anak, nah, ntar ini mah pemahaman sebagian bujang kayak gitu. Ntar kalau saya nikah harus bagi dua sama istri. Kita takut-takutin sekalian. Enggak, bukan bagi dua. Istri antum nanti killer loh. Antum dihabisin, nanti ATM antum diambil semua. Sekalian aja. Kenapa kayak gitu pikirannya, gitu kan? Bukankah yang kalau misalnya ini dari gerbang pernikahan aja jemaah sekalian, yang jamin rezekinya dan pertolongan itu Allah loh. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, jika anda tidak salah, salah satu ada 3 orang wajibun 'ala Allahi 'aunuhum, yang wajib atas Allah pertolongannya untuk mereka, yaitu Allah mewajibkan dirinya untuk menolong 3 orang ini. 1, al-mujahidu fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah, pasti Allah tolong. Ya walaupun mujahid ini mati, itu sudah pertolongan Allah untuk menyelamatkan dia dari jeleknya dunia ini dengan syahidnya dia. Itu udah tolong Allah, ditolong oleh Allah. Yang kedua, al-mukatibu yuridul ada, yaitu mukatib. Mukatib itu budak yang pengen merdeka, tapi dia nggak bisa merdeka kecuali membayar sekian jumlah uang, dan dia bilang ke majikannya, gaji saya ditahan aja dulu, itu dikalkulasikan nanti berapa tahun untuk pembayaran pembebasan saya. Maka kalau budak ini pengen memerdekakan diri dengan cara itu, namanya mukatib. Maka akhirnya nanti sampai itu, nanti Allah tolong sampai di istiqomah, kemudian akhirnya dia bisa menjadi apa? Merdeka. Itu 2. Tapi zaman sekarang nggak ada budak. Kemudian yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah dan menginginkan dengan pernikahan itu ingin apa? Bukan cuma tradisi doang, tapi menginginkan afaf, keterjagaan diri dari fitnah syahwat. Ini pasti ditolong sama Allah. Ya, ini pasti ditolong sama Allah. Ini Nabi loh yang bilang, jemaah sekalian. Ya, saya terjemahin aja. Nabi yang bilang an-nakihu yuridul afaf. Maka kalau kita punya anak bujangan, misalnya Pak, mohon maaf ya, ini kalau misalnya terjadi ya, dan dia mau menikah, kita tanya, kenapa kamu menikah? Saya takut zina Pak. Masya Allah, bagus ini, dukung. Kadang-kadang kita nggak dukung Pak. Kita bilang, kamu tuh masih kecil. Nah ya masih kecil seberapa? 25, 24, 23, 20 tahun.
Itu udah cukup. Atau kadang-kadang oke lah, mungkin ada alasan yang rasional, kamu belum punya kerjaan. Baik. Jemaah sekalian, seandainya kita tawakal dan percaya sama Allah sebagaimana Anda percaya pada penjagaan Allah di masjid ini dengan tanpa protokol, tanpa apa, maka Anda akan bisa percaya pada anak Anda dengan izin Allah Ta'ala. Karena apa? Anak ini pengen menghindari perzinahan, dan maka dia pengen nikah aja ya. Saya takut berzina, saya takut Pak, saya mendingan nikah aja Pak. Dan Bapak dan Anda melihat bahwasanya anak ini memang sungguh-sungguh. Apa kata Nabi? Anak yuridul afaf, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang seperti ini. Maka jangan Anda cut pertolongan dari Allah dengan mengatakan enggak usah, jangan nikah dulu. Kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang nunggu bulannya. Belum bulannya. Tanggal lahir kamu enggak cocok. Terus tanya nama calon kamu siapa? Dewi misalnya. Ini namanya enggak cocok ini. Enggak matching sama tanggal lahir kamu. Ya Allah, ya. Ada yang seperti itu. Ya sampai enggak jadi nikah. Akhirnya ribut. Begitu jemaah sekalian. Makanya ini berangkat dari pemahaman seseorang tentang rezeki, kadang-kadang sampai mengalir ke hal-hal seperti ini. Ya, ke hal-hal seperti ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Fawahish itu jamak dari fahisyah. Jangan kalian dekati kekejian, hal-hal yang keji. Jangan kalian dekati hal-hal yang keji, baik itu yang zahir sifatnya maupun yang batin. Yang zahir itu yang tampak, yang batin yang tidak tampak. Yang zahir itu bisa dari perkataan, bisa dari perbuatan. Yang batin bisa juga perkataan hati atau bisikan atau perbuatan tanpa diketahui siapapun. Yang sekarang saya pikir sedang trending ya, perkataan seperti anjay dan semisalnya itu saya ingkari betul, itu termasuk fahish, itu termasuk fahisyah. Dan anak-anak muda sekarang berseliweran ngomong-ngomong seperti itu. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua jemaah sekalian dan orang yang sudah dewasa, ketika menemukan pemuda-pemuda seperti ini, beri nasihat. Dek, jangan kayak gitu, nggak bagus. Nanti akan didebat mungkin. Kenapa emang Pak? Anjay doang Pak. Anjay itu kan bentuk apa namanya, tasghir, bukan tasghir apa namanya, penghalusan dari anjing. Ya. Kemudian malah mereka memberikan dalil dari ayat Al-Quran. Ada yang seperti itu jemaah sekalian, ada loh di media sosial. Tuh lihat betapa hancurnya tuh. Ya, anak nggak mau sebutin ayatnya karena anak khawatir Allah Ta'ala murka dengan itu. Kita sebutin contohnya, kita khawatir murkanya Allah. Apalagi orang yang membuat seperti ini. Maka jemaah sekalian, kita diwajibkan dan di atas pundak kita ada kewajiban untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak muda ini. Ya, ketika lafal-lafal seperti ini yang mungkin diperhalus, tapi tetap ini fahisyah. Karena asalnya keburukan, kekejian kalimat, dibiarkan akan terombakkan gerbang-gerbang berikutnya dari kalimat-kalimat kotor yang diperhalus jemaah sekalian. Dan apa jadinya adik-adik kita dan generasi bawah kita, atau mungkin generasi kita juga, yang mengatakan hal-hal seperti ini di kantor mereka, di lapangan, bahkan di masjid. Bukan tidak mungkin, karena nggak dikasih tahu. Wa ma batan, dan kefahishan, kekejian yang bersifat batin. Ini memang tertutup, ya, tidak diketahui banyak orang atau tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala dan kemudian malaikat pencatat amal. Dan mungkin masing-masing kita punya kejelekan-kejelekan zahir maupun batin. Maka dilarang oleh Allah untuk didekati. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali yang berhak untuk dibunuh. Contoh apa? Contoh hukum rajam bagi pezina yang muhsan, yang sudah pernah menikah secara sah, dia berzina, ya. Maka hukumannya apa? Rajam. Tapi yang menghukum rajamnya siapa? Waliul amri, penguasa, bukan warga.
Gitu. Ya, apalagi tetangga, enggak. Ya, ada hukumnya dan ada prosedurnya. Bahkan begal. Ya, begal itu termasuk hukumnya, walaupun begal ini mungkin tidak membunuh. Oke, begal membunuh misalnya, begal ya. Nauzubillah. Membunuh orang dan merampas motor. Ketika dihakimi dengan hakim syariat ya, hukum syar'i, apa hukumnya jemaah sekalian? Hukum membunuh. Oke, sekarang yang dibunuh ternyata keluarganya memaafkan dan minta bayar upeti. Dimaafkan. Begal dimaafkan. Begal itu enggak masuk hukum sebatas membunuh jemaah sekalian. Kalau memang dia sudah membunuh dan diketahui memang begal ini beringas, bukan masuk hukum pembunuh, bukan. Innama dia masuk ke dalam hukum mufsiduna fil ard wa yas'auna fil ardi fasada. Masuk ke dalam hukum orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Bisa dengan dibunuh, hukumannya dibunuh walaupun dimaafkan oleh korban, keluarga korban. Bukan oleh korban belum mati. Dimaafkan oleh keluarga korban. Bisa saja hakim beristihad ini pantas dibunuh dia. Karena dia potensi mengulanginya besar. Mendingan dimatikan saja orang seperti ini. Iya. Kemudian gangster, geng-geng motor misalnya yang memberi keributan dan bisa membegal juga mungkin. Maka ini hakim beristihad di sini. Ini bukan hukumnya hukum biasa. Hukumnya orang yang merusak di muka bumi, maka beda lagi hukumnya. Ya begitu. Bisa dibunuh atau disalib. Ya, maksudnya dipancung gitu. Atau dipotong tangan dan kakinya tapi dari silang gitu. Atau qata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kanan dipotong, yang sebelah kiri dipotong gitu. Sisanya kaki kanan dan tangan kiri gitu. Itu dalam surat Al-Maidah, Ya begitu. Kemudian ada juga orang yang berhak dibunuh dengan berhak dibunuh qisas, ya tadi qisas, rajam, qisas. Kemudian orang yang berbuat ifsad, kerusakan di muka bumi seperti begal dan semisalnya, itu berhak untuk dibunuh tapi sesuai dengan prosedur waliul amri, bukan main hakim sendiri ya, sebagaimana terjadi kadang-kadang pernah terjadi itu. Di Bekasi kan pernah terjadi. Ada orang tertuduh mencuri ampli masjid kemudian sampai dibakar. Ini hukum siapa yang? Pertama yang ngebakar siapa? Warga. Itu pun belum tentu warga setempat. Cuman orang-orang yang terprovokasi. Kedua, dibunuh dengan dibakar. Padahal Nabi SAW larang membakar makhluk hidup. Hanya Allah lah yang berhak untuk melakukannya. Banyak pelanggaran di situ jemaah sekalian. Ya. Baik. Kita lanjut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Ta'ala memberikan kalian perintah dan wasiat agar kalian memahami hal-hal tersebut. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, ini karena ayatnya panjang jadi kajiannya tafsirin bukan tauhid, tapi enggak apa-apa lah. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan jangan coba-coba kalian dekati harta anak yatim kecuali pengelolaan yang terbaik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim tersebut dewasa. Ya, dewasa. Ya, dan dewasa ini diikat dengan apa yang di surat An-Nisa. Anastum minhum rusyda, yaitu mempunyai akal yang bisa berpikir dengan baik, berpendidikan gitu loh, cakap dalam bertasarruf dan bertransaksi, baru kita kasih hartanya dia. Jadi anak yatim disebut anak yatim karena dia kehilangan bapak. Entah bapaknya wafat atau hilang dan sekian puluh tahun atau berapa tahun tidak ditemukan, maka ini anak yatim. Dan tidak disebut yatim kecuali dia belum baligh.
Kalau sudah balik bukan yatim, Pak. Kalau kayak sampean jenggoten kemudian bapaknya wafat, waduh astagfirullah saya anak yatim. Ya, yatim dari mana? Enggak ada yatim-yatimnya kalau udah kayak gitu mah. Jadi belum balik yatim ya. Ya bapaknya yang wafat ya. Oke, yang seperti ini hartanya atau kan ada warisan biasanya. Nah, ternyata bapaknya orang kaya. Ya. Dia anak laki-laki pula. Pokoknya anak dapat berapa, nanti dikalkulasikan ibu dapat berapa, gitu kan kalau masih punya istri. Nah, kemudian siapa yang memegang harta anak tersebut? Nah, ya walinya siapa harta anak tersebut? Ya bisa pamannya atau siapapun orang yang memang bisa menjaga harta tersebut. Maka hati-hati ketika menjaga harta. Jangan ditilep atau jangan dikelola serampangan. Melainkan kalau mau mengelolanya, kelola billati hi ahsan, dengan yang terbaik. Ya, sebagian ulama mengatakan caranya adalah ibqaul usul dan kemudian keduanya dan apakan furu' gitu, yaitu maksudnya adalah wa tamwil furu', yaitu harta anak ini ada usul, yaitu ada asasnya, ada nominalnya dan versi usulnya yang tidak akan habis insyaallah, tidak boleh dihabiskan, dibiarin ibqa. Namun furu'nya berapa sekian persennya hendaklah ditamwil atau diinvestasikan. Begitu. Iya. Jangan didekemin gitu aja tuh harta. Nanti kemudian zakat bisa habis. Melainkan sebagian persennya diinvestasikan ke perdagangan tertentu. Iya, boleh seperti itu. Ada misal, dan ini bagus sekali, ide seperti ini dan bagus ya. Misalnya sampean mengelola harta anak yatim, itu memang bukan anak sampean. Dia anak yatim ini punya uang misalnya 100 juta. 100 juta, ya lumayan lah itu. Maka jadikan sebagiannya sebagai usul harta tersebut, yaitu harta yang didekemin, jangan diapa-apain. Misalnya 30 juta diemin, jangan diapa-apain, dia ambil pun tidak, biarin gitu. Kemudian anggap 70%, yaitu 70 juta sebagai furu' cabang. Maka Anda cari siapa yang mau berdagang di antara ikhwan sekalian. Apalagi masa pandemi seperti ini ya. Ternyata ada Mas Ahmad, oh dia lagi habis di PHK, qadarullah. Antum harus dagang. Susah sekarang apply job, nyari job susah. Dagang tuh. Online. Mulai dari sekarang. Dimodalkan dari duit ini, bisa nggak? Bisa, boleh. Anak modalkan antum 30 juta. Dagang apa? Ya apa kek? Dagang karpet lah. Karpet nggak kurang, 30 juta kayak kurang. Asal yang halal lah, dagang apalah gitulah, ya. Oh gitu, bisa. Diinvestasikan. Ya kalau misalnya ternyata rugi, dilihat rugi karena siapa? Karena kelalaian dia atau memang qadarullah. Ala kulli hal itu seperti itu, nanti apa? Hartanya tetap, bahkan bisa menguntungkan insyaallah. Nanti keuntungannya kemudian dikembalikan ke anak tersebut. Begitu jemaah sekalian. Ya. Lanjut. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan hendaklah kalian tunaikan kail dan mizan, takaran dan timbangan. Ya. Baik dari segi liter maupun dari segi kilo atau dari segi bagaimana cara menimbang versi lainnya. Pokoknya yang penting timbangan atau takaran, tunaikan amanah tersebut dengan adil dan benar. Ya, ini sejak zaman Nabi itu diperhatikan ini. Bagaimana dengan zaman sekarang jemaah sekalian? Kira-kira sampean husnudzon apa suudzon kalau beli buah di ruko dagang buah, ini benar gak takarannya? Wallahu a'lam. Kita serahkan ke Allah kan ya. Mau kita kritisi takutnya dianggap suudzon, kalau walaupun memang suudzon sih. Ya udahlah, dah bismillah aja lah. Gitu kan? Tapi disuruh tepatkan takaran timbangan. Dan rata-rata pedagang yang curang dalam menimbang rata-rata pasti nggak mau dicurangi. Rata-rata gitu. Karena orang yang berbuat curang dalam timbangan, Allah Ta'ala selipkan di kalbunya kekhawatiran
karena tahu dia caranya berbuat curang. Iya. Makanya turunlah surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang berbuat tatfif itu adalah orang yang kalau dia beli minta dipenuhi takarannya. Enggak boleh curang pedagangnya. Ini kurang nih. Ya, selektif banget, Masya Allah. Detail. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang menakar atau menimbang diatur, diakalin. Dan orang yang berbuat jahat dia ngerti trik-trik perbuatan jahat sehingga dia ngeliat, wah nih sama-sama jahatnya sama saya nih, kalau saya beli sama dia bakal dicurangin. Gitu kayak. Iya. Tapi yang sebenarnya terancam neraka. Ya, terancam neraka, na'udzubillah. Jadi perhatikan itu, wa auful kail wal mizan bil qist. Terutama pedagang-pedagang buah dan pedagang-pedagang yang dagangannya ditakar atau ditimbang. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali semampu dia. Kalau sampean enggak mampu menunaikan ini sepenuhnya dengan detail dan memang enggak mampu, udah berusaha enggak bisa, maka semoga Allah maafkan. Anak kasih contoh cuma sekalian. Kalau sampean ke ekspedisi pengiriman barang ini, misalnya buku ternyata sampean timbangnya berapa? 1,3 kilogram. Berarti 1 kilo 300 gram kan ya. Tapi di ekspedisi di berapa? Kenanya 1,3, enggak Pak, 2 kilo kan ya? 2 kilo. Sampai mau protes kayak enggak bisa. Berapa? Ke Bekasi di Jakarta. Enggak, ini kena 2 kilo Pak, berarti 20.000 Pak. Enggak, saya maunya 13.000. Bisa kayak gitu? Sampai ngeden enggak bakal bisa Pak. Ya kan? Enggak bakal bisa, enggak bakal dikasih. Yang ada petugas ekspedisi udah pakai duit saya aja lah, daripada ribut gitu kan ya. Enggak bisa. Ya udah. Khalas, udah urusan mereka. Ya, begitu kan Pak ya? Enggak bisa kita kayak gitu. Dan juga pihak pegawai ekspedisinya juga enggak mungkin dia bakal mengurangi karena itu sudah aturan paten. Enggak bisa tiba-tiba di reportnya dari Jakarta ke Bekasi 13.000. Enggak bisa. Ya udahlah, fattaqullaha mastata'tum gitu, Mas kalian. Ya. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau misalnya kalian berkata, berucap, maka berbuat adillah dalam ucapan kalian. Walaupun orang tersebut atau tentang orang yang merupakan kekerabat sampean. Ya, arti lainnya jangan nepotisme. Ya, jangan pilih kasih mentang-mentang saudara. Mentang-mentang kerabat dibela walaupun salah. Berbuat adillah. Kita itu dilarang karena kasih sayang, terus kita nggak berbuat adil, nggak boleh. Ini ayatnya. Karena kebencian terus kita nggak berbuat adil, nggak boleh. Ayatnya ada di surat Al-Maidah. Di ayat ini karena kasih sayang kekerabatan, terus kita nggak berbuat adil, dilarang. Baik, insyaallah azan dulu. Setelah itu kita lanjut sedikit insyaallah taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lanjutkan kembali kalimat Allah Ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan jika kalian berbicara maka bersikap adillah dalam pembicaraan tersebut, walaupun terhadap atau tentang kerabatmu. Ya. Ada sebagian orang yang karena kasih sayangnya terhadap kerabat, maka dia membela kebatilan kerabat misalnya. Nih, karena kasih sayang, maka dilarang di sini. Bersikap adil lah. Kalau misal benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Jangan yang salah dianggap benar. Disebabkan apa? Kasih sayang. Dalam ayat lain sebaliknya. Jangan karena kita benci kepada seseorang atau suatu pihak, maka kita pun tidak berbuat adil. Kata Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Dan jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau bersikap tidak adil. Maka bersikap adillah walaupun engkau benci dia. Misalnya dia berbuat kebenaran, tapi karena bencinya kita bilang itu enggak benar, enggak adil ini. Maka bersikap adillah karena keadilan, ya, istiqamah lisan tentang kebenaran dan kebatilan itu lebih dekat kepada ketakwaan.
Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, wa bi'ahdillahi aufu, dan tunaikanlah perjanjian dengan Allah, yaitu penuhilah janji Allah. Ini kalimatnya, terjemahannya kurang bisa dipahami. Penuhilah janji Allah, enggak. Wa bi'ahdillahi aufu, tunaikanlah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kalau misalnya diperluas, luas sekali jemaah sekalian. Ada di antara perjanjian asyhadu an la ilaha illallah. Itu perjanjian pertama kita loh. Yang berbuat syirik dia melanggar perjanjian. Yang memberikan penyembahan terhadap Nyi Roro Kidul itu melanggar perjanjian dengan Allah taala. Bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kemudian ada perjanjian dengan Allah lainnya, seperti nazar atau janji kepada Allah. Kalau misalnya saya punya anak 4, maka insya Allah saya janji pada Allah, saya akan khatam tiap bulan sekali. Janji sama Allah. Atau bernazar, nazar janji. Maka tunaikanlah janji tersebut. Kadang-kadang orang begitu, lagi kesulitan mengumbar janji. Pas Allah mudahkan, lupa diri. Dia lupa akan janji-janjinya, ya kan? Makanya diingatkan sama Allah, wa bi'ahdillahi aufu. Kalau punya perjanjian dengan Allah, tunaikan. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Begitulah, demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kalian agar kalian ingat. Kemudian kata Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku, jalannya Allah yang sifatnya lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, maka janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan lainnya. Jadi di sini ada sirat. Sirat itu tersifati cuma satu pokoknya. Sirat itu cuma satu, siratal mustaqim. Adapun ini subul. Ya, subul. Ya. Nah, kalau misalnya kita ittiba sirat ini, insyaallah sampai jannah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Madarijus Salikin atau kitab lainnya, jalan yang lurus ini jalan yang paling nyaman, yang paling enggak meletihkan. Kenapa begitu jemaah sekalian? Kalau kita punya jalan tol, kan tinggal lurus ya. Tapi coba sampein keluar tol dulu ya. Ntar ujungnya ke sana lagi. Ngapain belok-belok? Capek. Begitu juga dengan istiqomah dan maksiat. Maksiat tuh capek. Kenapa? Kalau mau istiqomah lagi harus balik dulu. Tapi ya namanya manusia seperti itu. Oke, sirat, subul. Subul itu jalan-jalan yang banyak. Kebenaran itu satu. Ya, dan kesesatan sayyiat itu banyak. Tapi kadang-kadang pernah Allah Ta'ala menyebutkan subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ya, mungkin bertanya, tadi Ustaz bilang yang namanya jalan lebih dari satu banyak, itu berarti kan kesesatan. Lah ini kata Allah subulas salam. Apa bedanya dengan sirat? Sirat jalannya, subulas salam itulah penempuhannya yang banyak dengan amalan yang beragam. Itu subulus salam. Ya. Subul salam yang di ayat ya, bukan nama kitab ya. Tapi kemudian wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikut jalan-jalan celah-celah yang diumbar-umbar oleh syaitan. Karena konsekuensinya adalah fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang berpencaran itu, keluar dari siratal mustaqim, maka fatafarraqu bikum an sabilih, akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini ada ta'bir sirat satu, sabil satu, subul banyak. Di ayat lain di surat Al-Maidah subulas salam. Ya. Maksudnya dalam sirat tersebut memang ada jalan-jalan tempuhan kebaikan yang antum bisa pilih. Kalau misalnya sampean suka nada, sampean jadilah ahli Al-Qur'an. Kalau sampean suka menghafal bisa jadi ahli Al-Qur'an. Kalau sampai suka bahasa jadi ahli nahwu, ahli tafsir. Ya, banyak cara-caranya. Kalau sampai adalah orang yang dermawan, disedekahlah bidang sampean untuk
menuju siratal mustaqim. Begitu jemaah sekalian. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Semoga kajian yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan jazaa atas kehadirannya dan juga panitia dan juga DKM. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.